Bismillahirrahmanirrahim. Awam yang kurang paham agama datang. Ini kalau datang orang dari luar kota, awam nggak paham agama, sahabat itu ya seneng luar biasa. Kenapa? Karena nanti akan menimbulkan jawaban Nabi yang istimewa. Karena orang polos itu. Nabi lagi ceramah semua khusyuk. Ya misal seperti ini ya. Tiba-tiba di belakang datang satu orang teriak-teriak, "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Nabi lagi ceramah loh ya. Dia nggak peduli. Rasulullah, kapan kiamat? Ya Rasulullah, kapan kiamat? Nabi ya nggak jawab. Ceramah terus. Selesai baru nanya, "Man sa'il?" Siapa yang nanya kiamat tadi? "Saya ya Rasulullah." Ini ada ilmu di sini. Karena yang nanya ini orang awam, kalau dijawab kiamatnya itu tanggal sekian, bulan sekian, nggak level. Ciri kiamat sudah dekat, kalau begini nggak level. Makanya kamu kalau ditanya, kamu lihat dulu yang nanya ini layak nggak diberi jawaban. Kalau nggak layak, jangan dijawab. Itu sunnah itu. Karena memberikan ilmu kepada bukan ahlinya seperti meletakkan intan berlian permata di leher seekor anjing. Nggak pas. Ini ilmu harus tepat pada ahlinya. Dan itu dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul ditanya kapan kiamat, Rasul nggak jawab waktunya, harinya. Bukan Rasul nggak ngerti. Saya akan buktikan kalau Rasulullah tahu SAW. Rasulullah tahu, tapi nggak boleh ngasih tahu. Beda loh ya, nggak boleh ngasih tahu sama tidak tahu. Yang tahu ilmunya hanya Allah, betul. Semua yang tahu ya hanya Allah. Tapi Allah memberitahu hamba-hamba tertentu, dan yang termasuk diberitahu adalah Nabi Muhammad SAW. Dalilnya, ketika malaikat Jibril nyamar menjadi seorang pria dalam Arba'in Nawawiyah itu ya disebutkan, pria yang pakai baju serba putih, jenggotnya hitam, duduk di hadapan Nabi, terus tanya, "Mal Islam, mal iman, mal ihsan?" Apa itu Islam? Apa itu iman, apa itu ihsan? Dijawab sama Nabi detail satu persatu. Akhirnya malaikat yang nyamar jadi manusia tadi nanya, "Mata sa'ah?" Pertanyaannya sama nih. Kiamatnya kapan? Sama enggak ini? Sama. Untuk yang nanya orang awam nggak dijawab. Yang nanya jenderalnya malaikat, presidennya malaikat, malaikat Jibril alaihissalam, dan lagi dalam bentuk penyamaran sebagai orang yang betul-betul cari ilmu. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Jawabannya itu ajib. Mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Nabi nggak pernah ngomong nggak tahu. Itu kalau diterjemahkan, ma artinya tidak. Ya, mal mas'ul, tapi ma di sini adalah yang ditanya. Mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Itu artinya tidak tahu atau sebetulnya merendahkan diri. Merendahkan diri toh? Buktinya merendahkan diri apa? Karena setelah itu Nabi menjawab, "Tapi saya akan kasih tahu kamu tanda-tandanya kiamat kalau udah dekat." Kita akan cek hadis Nabi tentang tanda-tanda kiamat. Itu ada ustadz pakar tentang kiamat. Saya bukan pakar kiamat. Karena saya nggak suka bahas kiamat. Saya pengen jadi badui saja deh, orang awam saja ya. Nggak diajak bahas kiamat, bahas yang lain. Itu banyak sekali hadis tentang ciri-ciri kiamat. Seperti kalau Anda nanya ke saya, Habib tahu nggak rumahnya Bapak Jokowi di Solo? Saya orang Solo. Saya jawab, "Ya saya tidak lebih mengerti daripada kamu." Ini namanya saya nggak ngerti atau merendahkan diri? Cuman saya kasih ciri-ciri kalau udah mendekati rumahnya Pak Jokowi. Ya, ciri-cirinya itu ya, kamu kalau udah dekat dengan gerbang tol keluar Solo. Nah, ke situ. Terus kalau ada sate Mbok Galak itu ya. Sekitar situ. Terus ada gedung ini. Terus ada jalan itu. Terus kalau udah masuk gang yang di sini. Terus kalau udah begini. Terus kalau udah begini. Saya mau nanya, berarti saya tahu atau tidak tahu? Tahu atau tidak tahu? Cuman nggak boleh ngasih tahu gitu kan ya, ngempet sih bagian yang tanggal, waktu, jam, bulan, tahun, coba sebut. Nomor rumahnya nggak usah disebut ya, gangnya boleh,
Boleh. Jelas? Dah, saya minta waktu 5 menit untuk nuntaskan ini. Biar panitia di belakang nggak resah. 10 menit boleh? Tambah 5 menit. 10 menit. Saya nanti jam 8 insya Allah ngajar. Kemudian setelah itu saya bergerak ke Cijantung untuk ngajar bersama Ustadz Yusuf Mansur insya Allah. Di tengah perjalanan saya juga akan berhenti ngajar. Pokoknya hidupnya jalan-jalan. Asyik. Ya, menyenangkan, nikmatnya luar biasa. Maka nanti jangan ngajak saya salaman, ngabisin waktu. Mengelak sejak dini. Ya, niat saja. Innamal a'malu binniyat. Badui ini justru ditanya sama Nabi Muhammad SAW. Ma a'adatta laha. Kamu nanya kiamat. Udah siap-siap apa buat kiamat? Ini itu kurang masuk. Kalau Nabi ngomong sama Badui, orang awam sama sahabat bisa terima. Nah kita ini 1400 tahun kemudian, diajak ngomong sama Nabi, agak ya lemot. Tapi kalau pembahasannya bab melamar anaknya seseorang, insya Allah masuk. Gini loh mas, kamu datang ke rumah seorang bapak dan ibu yang punya anak tercantik di kampung itu. Terus kamu datang ke rumahnya ngomong, Bapak, Ibu, dengan segala hormat, saya datang ke sini menanyakan, kapan kira-kira saya bisa melangsungkan pernikahan dengan putri Bapak, Ibu? Masya Allah. Lamar belum, minta nikah. Ini kan mati belum, udah nanya kiamat. Ya kan ya? Ngelamar belum, udah minta nikah. Ya sebagai orang tua kan ya nanya toh, kamu itu mau melangsungkan pernikahan dengan anak saya, udah punya persiapan apa? Udah punya persiapan apa? Jawab, maaf Bu, Pak, ya alhamdulillah saya rumah tinggal ikut orang tua yang ngontrak. Pekerjaan pengangguran tetap. Sesekali dapat uang ya hadiah dari teman kalau ada obyekan kecilan. Tapi walaupun begini, I love her so much. Masya Allah. Cintaku pada anak bapak dan ibu boleh dibandingkan dengan pria manapun. Apa kata orang tuanya kalau Anda jadi orang tuanya? Minggato. Kamu kerja gak jelas, duit gak ada, rumah nunut orang tua ngontrak pula. Mau ngelamar anak saya. Modal cinta. Anak saya suruh makan cinta. Pagi-pagi kasih syair isinya cinta, siang syair cinta. Kemudian besok kamu bilang, kalau tanpa dirimu aku tak bisa hidup, dengan dirimu aku bisa hidup walaupun tidak hidup. Masya Allah. Begitu diusir, betul ya? Giliran Nabi Muhammad SAW. Lihat nih Rasulullah SAW. Datang orang ngaku cinta, tapi yang ngaku cinta ini nyonel. Kamu siap apa buat kiamat? Sama ya? Mau nikahin siap apa gitu kan? Jawabannya gini, saya nggak punya sholat banyak, saya nggak punya puasa banyak ya Rasulullah. Ini kira-kira masuk akal? Bilang tentang kiamatnya kapan? Ditanya persiapan, jujur. Saya nggak punya. Ya sholat seperti wajarnya orang, sholat, puasa gitu kan. Mirip sama Anda enggak? Mirip saya, mirip kita, betul kan ya? Iya, kita nih, Masya Allah. Tapi nggak siap kiamat ya. Mesti kalah sama Badui tadi. Badui nantang kiamat. Kapan kiamat gitu? Ya Rasulullah, saya jujur, pokoknya bab ibadah ini sholat, puasa, ya standar minimal. Standar minimal. Sunnah-sunnah nggak ada. Nggak ada, wajib aja yang ngepres loh. Wajib ngepres, limit gitu ya, di limit. Jawaban Nabi buat sahabat geger. Itu kalau Anda jadi sahabat mungkin rodok gerem ya. Gimana sih ini? Udah teriak-teriak, nantang kiamat, kira ditanya punya persiapan apa? Nggak punya amal. Gimana sih ini kan gitu ya? Subhanallah. Nabi jawabannya indah sekali. Ini kan orang ngomong nggak punya amal ya, tapi dia mengungkapkan cinta. Walakin uhibbullaha wa rasulah. Walaupun gitu, saya cinta Allah dan Rasulnya. Aku cinta Allah dan Rasulnya. Rasul nggak ngomong begini, jangan ngaku-ngaku cinta kalau nggak sholat sunnah,
Jangan ngaku-ngaku cinta kalau nggak banyak puasa sunnah. Jangan ngaku-ngaku cinta kalau kamu nggak banyak zikir, nggak banyak wirid. Ya, cinta itu nggak sekedar ngomong. Cinta itu harus zikir, wirid, puasa, yang banyak, sholat ya, yang banyak. Kalau kamu cinta ya begitu. Kalau kamu nggak begitu, palsu cintamu. Nggak seperti itu Nabi Muhammad SAW. Cinta beda dengan amal. Jadi saya katakan, ya. Maka Rasul menjawab, you with me, anta ma'aman ahbabta. Kamu cinta aku, kamu bersama aku. Rasulullah, sholatnya belum bagus Rasulullah. Puasanya belum bagus. Ya dia cinta saya kok. Kenapa emangnya? Dia cinta saya. Anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama yang kamu cintai. Sahabat belalak semua. Ini yang kami tunggu-tunggu. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang 10 tahun sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW, dari umur 10 tahun sampai 20 tahun, Anas bin Malik itu mengabdi pada Rasulullah, sholat bersama Rasulullah, makan bersama Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah SAW, melayani Rasulullah beserta istrinya, cucunya, anaknya, keluarga Nabi Muhammad SAW. Hari itu Anas bin Malik mengatakan, kami seluruh sahabat belum pernah merasa bahagia setelah masuk Islam seperti bahagianya kami mendengar hadis yang satu ini. Anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama yang kamu cintai. Kenapa? Karena kami para sahabat punya cinta yang besar dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau amal, kami nggak mungkin bisa menyamai Rasulullah, nggak bisa mendekati Rasulullah. Bab cinta kami sudah terbukti. Hari itulah Anas bin Malik tidak pamer amal. Anas bin Malik tidak mengatakan, aku mengabdi Rasulullah 10 tahun. Aku sholat berjamaah bersama Rasulullah. Aku tahajud juga di belakangnya Rasulullah. Aku jihad bersama Rasulullah. Gak pamer amal. Yang dipamerkan cintanya. Aku cinta Allah. Aku cinta Rasulullah. Aku cinta Abu Bakar. Aku cinta Umar. Dan aku berharap nanti dikumpulkan bersama mereka semua. Gak pamer amal, tapi pamer cinta. Maka saat ini jangan pamer amal, beramalah tapi pamerkan cintamu. Katakan di majelis, katakan di forum-forum, aku cinta Rasulullah, aku cinta Rasulullah, aku cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu punya kekuatan. Ya Arhamar Rahimin.